Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami puji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, di hari yang baru yang indah ini Tuhan kami mengucap syukur. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti orang yang benar dan dibenarkan di dalam nama Tuhan. Yesus, kami mengangkat tangan kami, tanda kami tidak mampu Bapa. Ada banyak misteri rahasia kehidupan ini yang kami tidak sanggup Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memampukan kami. Engkau lebih daripada pemenang di dalam kehidupan kami. Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kuingini di bumi ini adalah diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Amin. Saat teduh sejenak bersama dengan Yesus, kita dapat menikmati kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 6 hingga Keluaran yang ke-10. Peristiwa bangsa Israel masih di tanah Mesir dan menuju ke padang gurun. Dengan judul saya berikan makna di balik ke-10 tulah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk membuat suatu bangsa yang sudah masuk ke Mesir bisa keluar dari tanah Mesir, dibutuhkan 10 tulah untuk mengeluarkan dari sana. Untuk menguji kekerasan hati dari Firaun, apakah dia tetap bertahan dengan mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Apa makna di balik ke-10 tulah yang Tuhan inginkan dialami oleh bangsa Mesir? Firaun adalah seorang yang keras hati, yang tidak mengizinkan bangsa Israel, karena dia tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang dia perbudak untuk dimanfaatkan untuk pekerjaan pembangunan di tanah Mesir. Makanya bangsa Israel yang sudah berjuta-juta orang itu banyaknya dia tidak izinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu dia menindas bangsa Israel, dia tidak menginginkan Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian pula kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin menguasai, dia ingin memperbudak manusia di dalam tekanannya. Dan dia tidak menginginkan manusia untuk keluar sedikit pun dari dalam cengkramannya. Saudara, Egypt, Mesir, itu adalah lambang dunia. Dunia ingin menguasai orang-orang percaya. Dunia ingin memperbudak orang percaya. Dan manusia ketika dia terbelenggu, dia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Itu sebabnya diutus juru selamat di dalam kehidupan orang percaya. Supaya bisa mengeluarkan dari zona tekanan perbudakan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan 10 tulah untuk mengatakan kepada Mesir bahwa engkau tidak punya kuasa apa-apa. Engkau hanya bisa meniru mujizat, tapi engkau tidak bisa melakukan ke-10 mujizat yang sungguh luar biasa dikerjakan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mengapa 10 tulah? Saudara, jika Tuhan mau pada hari pertama itu bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, Tuhan mampu mengeluarkan dengan sekelebat tangannya. Tetapi saudara, 10 tulah ini ada makna di balik semua itu. Yaitu, Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan, mujizat daripada Tuhan yang tidak bisa ditiru oleh penyihir, oleh kuasa-kuasa manapun, tidak bisa ditiru. Nah, saudara, dia berkuasa bahkan kepada nyawa manusia. Di balik makna ke-10 tulah, Tuhan sudah mempertontonkan bukan kepada Egypt saja, tetapi Tuhan sudah mempertontonkan kepada dunia, bukan sekedar kepada dunia, tapi Tuhan sudah mempertontonkan di seluruh kehidupan umat manusia. Tidak ada mujizat yang sehebat seperti yang Tuhan kerjakan, yaitu 10 tulah. Dengan suatu peristiwa yang bisa dikatakan adikodrati. Saudara,
Ketika Tuhan mengirimkan 10 tulah di dalam kehidupan bangsa Mesir, karena dia sedang memperkenalkan namanya yang luar biasa. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar dari sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tongkatmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan di dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Dengan tongkat yang di tangan itu, dipukulnya air yang di sungai Nil dan air itu berubah menjadi darah. Ikan di dalam sungai mati, sehingga sungai Nil berbau busuk. Orang Mesir tidak akan minum, bukan sekedar segan, tapi tidak dapat minum. Ketika Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Karena air di sungai Nil berubah menjadi darah, maka matilah ikan di sungai. Berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Saudara-saudaraku, hal ini merupakan satu mujizat air menjadi darah. Tetapi dalam hal ini, ahli-ahli Mesir, mereka juga meniru dengan ilmu mantra mereka. Karena ahli-ahli sihir itu, ahli-ahli mantra itu meniru, Firaun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tulah pertama, air menjadi darah. Pesan Tuhan yang diperintahkan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada Firaun. Begini yang dikatakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah padaku di padang gurun. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari semua ke-10 tulah yang dikerjakan, itu semua dengan satu tujuan, yaitu mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Untuk mereka pergi. Pergi kemana? Pergi ke padang gurun. Untuk apa? Untuk beribadah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Prinsip keselamatan yang dipesankan lewat firman Tuhan pada hari ini, yaitu keselamatan tujuannya adalah untuk beribadah. Ke-10 tulah itu adalah tujuannya untuk menekan musuh, supaya musuh dapat melihat kemahakuasaan Tuhan. Dan pesan dari 10 tulah ini adalah engkau tidak bisa mengekang
anak-anak Tuhan yang akan diselamatkan. Dan tujuan Tuhan untuk keselamatan adalah untuk pergi beribadah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada tujuan Tuhan sekedar keselamatan, lalu orang itu bisa bebas, kemudian kemerdekaan itu disalahgunakan dengan jatuh bangun di dalam dosa. Tidak, saudara. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita adalah supaya kita keluar dari Mesir dan pergi ke padang gurun untuk beribadah. Kenapa beribadah harus di padang gurun? Saudara, ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, di sana ada bawang prei, di sana ada makanan, sekalipun mereka dalam perbudakan, di sana ada kenyamanan. Saudara, tetapi kenyamanan yang berasal dari kuasa-kuasa kegelapan itu bukan kenyamanan. Itu bukan kenyamanan yang bisa dinikmati, itu kenyamanan palsu. Tuhan mau membawa keluar umatnya dari Mesir masuk ke padang gurun. Di padang gurun engkau akan dibentuk, engkau akan diproses untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat dan teguh. Makna di balik 10 tulah. Itu yang pertama, Tuhan ingin membawa kita diselamatkan. Yang kedua, Tuhan ingin membawa kita di padang gurun. Untuk apa? Diproses. Dan yang ketiga, Tuhan akan membawa kita di padang gurun itu tujuannya supaya kita mengerti apa itu mencari Tuhan, beribadah. Tiga hal, saudara. Makna di balik ke-10 tulah. Tuhan mau menyelamatkan kita. Membawa umat Tuhan itu pergi keluar dari Mesir. Yang kedua, membawa umat Tuhan pergi ke padang gurun untuk dibentuk, diproses. Yang ketiga, untuk beribadah. Tujuan utamanya adalah beribadah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak putus-putusnya Tuhan memberikan tujuan kepada bangsa Israel melalui Musa dan Harun untuk disampaikan kepada Firaun, lepaskanlah umatku supaya mereka pergi beribadah. 3 hari perjalanan jauhnya, lepaskanlah mereka untuk pergi beribadah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Dia berkuasa atas langit dan bumi, dia berkuasa atas air, dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas hewan, dan yang puncaknya pada tulah yang ke-10 dia berkuasa atas nyawa manusia. Bahkan ketika dia berkuasa atas nyawa manusia, dia bisa memilih kepada siapa akan dia kenakan tulah kematian dan kepada siapa dia akan kenakan kehidupan. Saudara, Tuhan memberikan satu pilihan. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Pilihlah berkat maka engkau akan hidup, dan pilihlah kutuk maka engkau akan mati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ke-10 tulah ini sampai hari ini seluruh dunia mengakui kemakuasaan Allah Yahweh yang luar biasa. Makna dari 10 tulah, Tuhan akan menyelamatkan engkau, Tuhan akan membawa engkau ke padang gurun untuk dibentuk bukan menjadi manusia yang biasa-biasa, tetapi manusia yang kuat, teguh, berpegang kepada janji firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah untuk membawa kita beribadah kepada Tuhan. Kuasa daripada ibadah mengandung janji di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas 10 tulah, bahkan yang pada puncaknya dia berkuasa atas nyawa manusia. Dia bisa mengirimkan malaikat maut, malaikat terang, malaikat kehidupan, malaikat kematian untuk memilih kepada siapa untuk mengenakan tulah kematian atau kehidupan. Saudara, kita harus memilih Allah yang benar. Kita harus memilih Allah yang tepat. Sebab Allah yang tepat mampu memberikan nyawa dan mampu mengambil nyawa dan mampu memberikan kehidupan, mampu memberikan kematian. Dan saudara, itu pilihan ada pada engkau dan saya. Di seluruh dunia ini ada begitu banyak agama. Di seluruh dunia ini ada banyak orang yang mengakui ada dewa, ada God yang mereka sebut dewa. Tapi saudara, hanya ada satu Tuhan, Juru Selamat yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan mati. Bahkan dia berkuasa, dia memulai dengan mengubah air menjadi darah. Dan dia mengakhiri dengan darah, dimateraikan di pintu-pintu rumah orang Israel. Dan Tuhan melalukan kematian itu dari rumah orang-orang Israel. Dan itu disebut dengan Paskah, keselamatan daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, the 10 plagues of Egypt. Yang pertama, tulah air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat ikat. Yang kelima, ternak Mesir mati. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es dan api. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, kegelapan. Yang ke-10, anak sulung mati. Dari semua tulah yang diadakan ini, saudara, itu hanya kena kepada orang Mesir. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang dipelihara Tuhan dan orang yang tidak dipelihara Tuhan. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir, tapi Tuhan meluputkan kepada bangsa Israel. Saudara,
pada tulah yang pertama sampai kelima, Firaun berani mengeraskan hatinya. Tulah yang pertama dan kedua, para ahli sihir Mesir mampu menirukan tulah air menjadi darah dan tulah munculnya katak di seluruh tanah Mesir. Tulah yang ketiga, keempat, sampai ke-10. Ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu semua tulah yang tidak bisa ditiru oleh para ahli-ahli mantra yang ada di Mesir. You see, saudara, bahwa iblis bisa meniru pekerjaan-pekerjaan daripada Tuhan. Tapi ada yang dia tidak bisa tiru. Saudara, ketika nyamuk menyerang lalat pikat, ternak Mesir mati, barah, hujan es dan api belalang kegelapan, apalagi anak sulung mati. Saudara, tidak ada satupun tulah yang dari nomor 3 sampai 10 itu bisa ditiru oleh kuasa kegelapan. Artinya, iblis merupakan plagiat terhebat di dunia ini. Tetapi ada hal yang dia tidak bisa tiru di dalam dunia ini. Dan saudara, di tulah yang keenam, hidup sudah semakin berat. Barah ya, itu banyak sekali barah yang muncul di tubuh-tubuh mereka. Dan kemudian ada hujan es, hujan api. Bayangkan saudara, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, mereka tidak mengalami yang namanya hujan es dan api. Tapi bangsa Mesir mengalami itu. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang yang takut akan dia dan orang yang beribadah dengan dia dengan yang tidak, maka itu benar-benar terjadi. Tuhan bisa memilih, Tuhan bisa menilai, Tuhan bisa datang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan dia, dan Tuhan bisa menjauh dari orang yang tidak sungguh-sungguh dengan dia. Tuhan bisa menimpakan kemalangan bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan dia. Saudara, bara, hujan es, api, belalang, kegelapan, dan apalagi anak sulung mati. Pada tulah yang pertama hingga tulah yang ke-9, Firaun mengeraskan hati. Pada tulah yang pertama hingga ke-5, Firaun mengeraskan hatinya dari dirinya sendiri. Tulah yang ke-6 hingga tulah yang ke-9 itu merupakan perkara yang sudah sangat berat bagi kehidupan Firaun. Tapi kali ini Tuhan yang mengeraskan hati dia. Untuk apa, saudara? Supaya Tuhan bisa menunjukkan kepada bukan cuma Mesir, tapi kepada dunia, bahwa kalau orang berkeras hati, maka musibah itu akan muncul dalam diri mereka. Tulah ke-10, anak sulung di Mesir. Terjadi teriakan di mana-mana. Terjadi maut menjemput anak-anak sulung di mana-mana. Dan saudara, kemudian di saat itulah Firaun melepaskan hatinya untuk memberikan peluang kepada Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Saudara, karena kekerasan hati Firaun, Tuhan mendatangkan 10 tulah atas bangsa Mesir. Nah, saudara, Firaun kemudian menyerah dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Keluaran 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu terjadi tulah lalat pikat. Sebelum itu Tuhan berkata, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan makanan-makananmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Saudara tahu lalat pikat, dia lebih besar daripada lalat yang kita bilang lalat biru, yang besar, yang menjijikkan itu, saudara. Dan itu dia dimanapun dia berada, kalau dilihat dengan mikroskopik, itu ada ulat-ulat kecil yang menjijikkan. Saudara, satu aja lalat bertebaran di dalam kehidupanmu, itu berarti ada sesuatu yang busuk yang ada di sana. Tapi ini dikirimkan lalat sampai memenuhi rumah orang-orang Mesir. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen. Tanah di mana mereka beribadah, tanah di mana mereka tinggal, tanah di mana hanya orang-orang Israel yang tinggal ada di sana. Di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak akan ada lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa engkau Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara, Tuhan, makna dari 10 tulah ini, supaya orang bisa mengetahui ada Tuhan di sana. Supaya mereka bisa mengetahui perbedaan antara Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu mengadakan mujizat dan tulah yang tidak pernah ada di musim-musim yang kehidupan yang ada. Dia melawan seluruh pola langit dan bumi. Tulah yang seperti ini tidak ada di musim. Tapi pada waktu itu,
satu-satunya pengecualian terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah tulah yang begitu hebat, Goshen diluputkan. Itu sebabnya, saudara, pilihlah Goshen, di bukit di mana engkau dikuduskan, ditahirkan, dipisahkan dari dunia, dan engkau memiliki kesempatan untuk beribadah. Sekalipun di tanah Goshen dikatakan kambing, domba, hewan ternak itu merupakan kekejian bagi bangsa Mesir. Namun itulah persembahan yang dikhususkan bagi Tuhan. Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah-rumah pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Saudara, mereka menyampaikan pesan Tuhan. Kami harus keluar. Kami harus keluar untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban yang menurut orang Mesir itu merupakan kekejian. Jadi mereka harus pergi keluar ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Pada tulah yang kedua ini, saudaraku, Firaun mulai melunak hatinya. Lalu dikatakan, "Kamu boleh pergi. Aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan kurban pada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Saudara, Firaun mulai melunak hatinya di tulah yang kedua. Dia berkatakan, "Baiklah, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, tapi janganlah kamu pergi terlalu jauh." Saudara, kehendak Tuhan adalah bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Mereka harus pergi 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun, di bukit, di padang gurun, untuk mempersembahkan korban yang tidak diinginkan oleh bangsa Mesir. Izin dari Firaun, boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh. Saudara membayangkan kalau saudara punya anak kecil, saudara punya anak kecil umur 3, 4, bahkan 7 tahun. Kalau saudara pergi di keramaian, saudara pergi di kota-kota besar dan hanya berdua dengan anak saudara, saudara pasti akan pegang anak Anda dengan kuat-kuat dan berkata, "Nak, tetap dekat mama ya. Kamu jangan pergi jauh-jauh. Nanti kalau kamu pergi jauh-jauh, itu berbahaya." Amin. "Nak, kamu jangan pergi jauh-jauh dari mama. Karena kalau kamu pergi, berarti kamu akan kehilangan kontak dengan mama." Begitu ya. Demikian juga Firaun berkata, "Kamu boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh dari aku." Kenapa dia berkata kamu boleh pergi, tapi kamu jangan jauh-jauh dari aku? Itulah sifat dari kuasa musuh, kuasa kegelapan. Dia berkata, kamu boleh pergi beribadah, kamu boleh baca Alkitab, kamu boleh pergi ke gereja, tapi jangan terlalu menjauh dalam hubunganmu dengan Bapa. Iblis kalau cuma lihat kita pergi ke gereja, pegang Alkitab, baca Alkitab, dia cuma ketawa aja. Tapi kalau kita bangun suatu pujian penyembahan dengan hal yang menyukakan hati Tuhan, dengan hubungan pribadi yang intim, yang karib dengan Tuhan, di situ dia gemetar. Iblis tidak mau kita memiliki hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dia hanya mau berkata, pergi aja ibadah, tapi jangan jauh-jauh, nanti kamu kembali lagi. Sifat iblis adalah mengikat kita, supaya kita tidak lebih dalam lagi dengan Bapa di surga. Tapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Dia kirim 8 tulah yang lain. Dia katakan, umatku harus keluar dari Mesir. Saudara, kita harus benar-benar keluar dari Mesir. Kita keluar dari Mesir, jangan biarkan Mesir masih ada di dalam diri kita. Kita harus betul-betul keluar dari Mesir, dari dosa, dari manusia lama, dari ikatan, dari belenggu.
Dan kemudian bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, menjauh dari Mesir, menjauh dari kuasa kegelapan, menjauh dari dosa-dosa manusia lama, menjauh dari masa lalu saudara. Amin. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang takut akan Dia dan orang yang tidak takut akan Dia. Tujuan Tuhan adalah mengeluarkan dari Mesir, bukan sekedar menjauh sedikit. Tuhan mau keluar dari Mesir. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk beribadah. Makna dari ke-10 itulah. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita keluar dari Mesir. Benar-benar keluar dari Mesir. Bukan sekedar pergi beribadah tidak terlalu jauh dari Mesir. Tapi betul-betul harus menjauh. Bahkan harus keluar. Harus singkirkan Mesir dari dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan bagi kita adalah untuk menyelamatkan kita. Untuk membawa kita keluar ke padang gurun. Untuk beribadah kepada Dia. Amin. Beribadah kepada Dia. Kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk beribadah kepada Dia. Untuk melakukan semua itu, musuh yang pertama, musuh tidak senang umat Tuhan pergi beribadah. Dia ingin mengikat, dia ingin membelenggu. Dia mau mengatakan, jangan pergi beribadah. Tetapi kalau kita terus berontak dan kita mau pergi beribadah, dia bilang, oke, kamu beribadah. Tapi nggak usah terlalu mendalam. Nggak usah bangun hubungan terlalu dalam dengan keintiman kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kalaupun umat Tuhan dapat beribadah, musuh tidak mau kita pergi terlalu jauh. Makanya dia paling gemetar kalau orang-orang percaya berbahasa roh, orang-orang percaya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia gemetar kalau orang-orang percaya menangis di kaki Tuhan dan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ketika kita melakukan ibadah yang sejati, maka di situ musuh-musuh gemetar. Pada akhirnya Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7b hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, yang mengherankan ketika keselamatan Tuhan tawarkan bagi orang Israel, yang dia inginkan adalah kamu pergi beribadah. Amin. Saudara, jangan memandang remeh sebuah ibadah. Karena di dalam ibadah ada latihan yang tiada terbatas gunanya. Kalau latihan badani terbatas gunanya, engkau hanya akan membangkitkan muscle untuk tricep, bicepmu menjadi besar, otot-otot menjadi besar, lalu kamu punya six pack, kamu menjadi orang yang sehat, yang kuat. Tapi latihan badani terbatas gunanya hanya sebatas di dunia ini. Setelah itu kamu mati. Tapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, Dia katakan, kalau kamu mau menjadi bangsa yang dipulihkan, pergi beribadah. Amin. Bangsa Israel sudah kehilangan motivasinya untuk hidup benar. Bangsa Israel sudah kehilangan bagaimana pola ibadah yang eh, yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Takut akan Tuhan, berintegritas, tidak bersungut-sungut. Mereka telah kehilangan pola-pola beribadah seperti itu. Makanya Tuhan bilang, kamu keluar dari Mesir, pergi beribadah, aku akan melatih dirimu. Dan ketika di kitab Keluaran, Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir ini, saudara. Mereka dilatih di dalam satu ibadah, di dalam kemah suci tabernakel yang sungguh-sungguh mewujudkan ibadah yang sejati. Saudara, kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk beribadah. Musuh tidak senang umat Tuhan pergi beribadah, itu sebabnya. Carilah Tuhan. Yang kedua, ketika umat Tuhan mau beribadah, musuh tidak mau kita pergi terlalu jauh. Saudara, cari Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Deeper in love with Jesus. Saudara, kalau kita masuk lebih dalam lagi, perbedaan Tuhan akan jadikan. Kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi satu tontonan yang luar biasa menjadi kesaksian. Karena ibadah mengandung janji. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, keluarga yang beribadah, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang takut akan Tuhan, engkau akan melihat bahwa belenggu-belenggu musuh akan dipatahkan. Ketika satu keluarga datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mereka dapat sehati sepikir memiliki pemulihan finansial, memiliki pemulihan hubungan, memiliki anak-anak yang bisa bersekolah dengan baik, memiliki hubungan yang satu dengan yang lain diberkati oleh Tuhan. Saudara, keluarga yang takut akan Tuhan akan terjadi perbedaan. Itu sebabnya Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir supaya kita
pergi beribadah. Itulah itu ada, supaya engkau dan saya dipulihkan dan dapat beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebab ibadah mengandung kuasa, ibadah mengandung janji. Jangan cuma sekedar beribadah sendiri online, tapi bersekutu dengan saudara seiman, maka saudara akan mendapatkan pengurapan, berkat yang baru, sukacita, damai sejahtera, kasih mesra dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di dalam pengurapan Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami memaknai ke-10 tulah di balik semuanya itu. Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang dipulihkan. Ibadah membentuk kami. Ibadah menguatkan kami. Ibadah mempersatukan kami dengan darah anak domba Allah yang kudus. Sehingga tidak ada satupun yang luput dari keselamatan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, kami percaya ketika Engkau menyelamatkan bangsa Israel, Engkau kirimkan malaikat kehidupan untuk membedakan kami, untuk menjadi orang yang hidup di tengah-tengah orang yang sudah mati. Bapa di surga, yaitu orang-orang yang mati rohaninya, mati juga jiwa dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi kami dipulihkan, kami dibentuk kembali, kami dikuatkan dengan beribadah, maka roh kami dikuatkan, dipulihkan, dan dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut berkat-berkat Tuhan yang spesial pada pagi hari ini. Kami tidak menyanyiakan ibadah, karena untuk sebuah ibadah, 10 tulah sudah dikirimkan oleh Tuhan untuk menebus bangsa Israel. Dan untuk menebus kami, Engkau telah menyerahkan nyawa putramu yang tunggal di tengah-tengah hidup kami. Kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur, kami diberkati, kami lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, amin. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ibadah mengandung janji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.